منهم تاريم الغناء. Sallallahu dan salawat Allah subhanahu wa ta'ala ala Sayyidina Muhammad. Salawat dari Allah yang sudah kita populer, kita mengetahuinya adalah salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat. Dari malaikat kepada Rasulullah adalah istighfar. Dari manusia adalah doa. Di sini wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salawatnya Allah kepada Sayyidina Muhammad. Itu yang sudah kita populer, kita mengetahui dari ceramah demi ceramah, majlis demi majlis, bahwa dari dikutip dari ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah telah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah, sesungguhnya Allah telah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad ini bukan sekedar salawat. Artinya yang sudah populer adalah Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Bukan sekedar memberi rahmat aja. Maka ditekankan oleh para ulama tafsir, rahmatuhu magrunatan bita'zim. Allah ngasih rahmat kepada Nabi Muhammad bukan sekedar rahmatnya Allah yang am. Allah ini memiliki rahmat yang umum, yang global. Kenapa? Seluruh hamba pasti dapat rahmat Allah. Nggak mungkin ada selain orang Islam yang sampai sekarang hidup enak, tentram, nyaman, yang nggak pernah tahu nyembah Allah dari dia lahir sampai hidup. Terus kenyamanan dia hidup di dunia dari apa? Dari tetap rahmatnya Allah. Hambanya Allah yang muslim, waliyatubillah, yang bermaksiat hari demi hari, detik demi detik dia maksiat, tapi tetap rahmatnya Allah dikasih. Itu rahmat yang global, rahmat yang umum. Tapi kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, rahmatuhu magrunatan bita'zim, rahmat yang dibarengi dengan memuliakan Nabi Muhammad. Jadi Allah kasih rahmat kepada Rasulullah SAW bukan sekadar kasih rahmat yang umum, itu udah pasti ya. Tapi yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ini rahmatuhu magrunatan bita'zim, rahmat yang dibarengi dengan memuliakan Rasulullah SAW. Untuk memuliakan Rasulullah SAW, untuk mengagungkan Rasulullah SAW, itulah salawat Nabi Allah kepada Rasulullah. Setiap detik, setiap second, setiap masaknya Allah itu selalu mengangkat, memberi rahmat yang dibarengi dengan memuliakan Rasulullah SAW. Makanya kalau manusia satu semesta alam ini nggak ada yang sholawat kepada Nabi Muhammad nggak ada efek negatifnya, nggak ada efek ruginya, nggak ada efek nggak beruntung karena manusia nggak bersalawat, nggak. Kenapa? Udah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan salawatnya Allah itu makrunah bita'zim, itu nggak butuh dengan salawat manusia. Nabi Muhammad ini nggak butuh dengan salawatnya umat, nggak butuh sama sekali. Karena udah rahmatuhu magrunatan bita'zim, rahmatnya Allah yang dibarengi dengan memuliakan Nabi Muhammad. Makanya yang butuh adalah kita salawat. Wal malaikatahu, dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah istighfar kepada Nabi Muhammad. Oke, kita perlu tahu lagi istighfar kepada Nabi Muhammad. Allah malaikat meminta ampun untuk Nabi Muhammad. Ya, kalau kita mau kritis lagi, oh berarti ada dosanya dong Nabi Muhammad. Ya, kalau kita mau mainkan bahasa, ya istighfar untuk Nabi Muhammad. Istighfar artinya apa sih? Ghafar, ampunan, minta ampun. Is ada alif, ada sin. Is namanya is itu meminta ampun. Kalau minta ampun berarti ada dosa. Enggak semua kalimat istighfar itu disebabkan harus ada dosa. Enggak semua istighfar itu harus ada dosa. Kenapa? Dikatakan oleh ulama, kemungkinan istighfar itu untuk menaikkan derajat.
untuk menaikkan derajat atau tingkatan. Sebabnya istighfar nggak mesti karena harus ada dosa baru datangnya istighfar, nggak mesti. Kemungkinan istighfar itu untuk menaikkan derajat. Jadi istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad ada dosa, hasya wa kalla, tidak mungkin. Melainkan istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad untuk menaikkan derajatnya Rasulullah. Saya ilustrasikan seperti ini, kayak orang sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah. Ada orang yang setiap harinya, tahun demi tahun, dia nggak pernah sholat berjamaah. Dia nggak pernah hadir majelis. Dia nggak tahu sholat berjamaah itu apa. Cuman ketika dia melihat temannya sholat, saudaranya sholat berjamaah, dia beristighfar pada diri. Bukan dia nggak sholat ya. Dia tidak pernah sholat berjamaah di masjid atau di musola. Bukan dia nggak pernah sholat, lain lagi. Dia sholat, tapi sholat berjamaah di rumah. Cuman dia ngeliat saudaranya datang ke masjid, saudaranya datang ke musola, temannya datang ke masjid, astagfirullah, aku selama ini sholat berjamaahnya di rumah. Kenapa aku nggak di masjid? Beristighfar dia, bukan karena nggak sholat, karena nggak berjamaah di masjid atau di musola. Tapi dia sholat berjamaah di rumah, dia masuk ke masjid. Di masjid sholat demi sholat dia istighfar karena dia masih di saf belakang. Astagfirullah, kok selama ini aku sholatnya masih di saf belakang ya? Aku pengen di saf depan. Istighfarnya dia kenapa itu? Naikkan derajat. Saf depan dia istighfar lagi. Astagfirullah, selama ini aku nggak pernah pakai siwak. Aku mau pakai siwak kan? Karena melihat kanan kiri lagi pakai siwak. Istighfar dia, karena istighfar kenapa? Hidayah dari Allah, peningkatan derajat. Istighfar lagi dia, astagfirullah, aku udah di saf depan tapi aku masih pakai celana aja kalau di masjid atau musola. Besok aku mau pakai sarung atau mau pakai gamis. Gitu deh. Itu namanya istighfar, peningkatan derajat, bukan karena dosa. Nah, hasya wa kalla, tidak mungkin bagi Nabi Muhammad ada dosa setitik pun. Oleh sebab itu, istighfarnya malaikat kepada Rasulullah adalah karena untuk meningkatkan derajatnya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita mengklaim ataupun kita berasumsi bahwa malaikat beristighfar kepada Nabi Muhammad karena ada dosanya Nabi Muhammad. Tidak sama sekali. Muhammad tidak pernah ada dosa. Shallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah dan salawat dari malaikat, kemudian manusia baru diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad di ayat tersebut tadi. Ya. Nah, perintahnya Allah kepada hambanya pun enggak seluruh hamba, enggak seluruh. Ya ayyuhalladzina, ya itu harf nida, huruf memanggil. Yang dipanggil siapa? Amanu. Ya ayyuhalladzina, ya itu harfu nida, huruf memanggil, berarti panggilan dari Allah. Ya, panggilan, seruan dari Allah untuk siapa? Ayyuhalladzina, yang beriman tadi. Di sini dikatakan ulama tafsir sudah diketahui barang siapa yang tidak ingin bersalawat, barang siapa yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka imannya dia masih kurang. Karena ini yang diseru sama Allah, ini seruan Allah ini, bukan seruan imam besar, bukan seruan Nabi, bukan seruan Rasul, seruannya Allah bagi orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak gemar ataupun berat bersalawat kepada Rasulullah SAW, dia tidak termasuk keimanannya, dia masih berkurang. Keimanannya ini masih rapuh. Ini dipanggil sama Allah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina shallu alaihi, salawatlah kalian kepadanya. Sallallahu dari seluruh nabi, dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, tidak ada seorang pun nabi atau rasul yang diseru oleh Allah hak umatnya untuk bersalawat kepada itu nabi atau rasul, kecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita baca pelan, sallu alaihi, itu seruan dari Allah.
kalian kepada, salawatlah kalian kepada. Jadi karena apa? Allah dan malaikatnya setiap saat, setiap detik sudah innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ini terus. Makanya pakai kalimat fi'il mudhari. Yusholluna 'ala nabi. Allah dan malaikat yusholluna 'ala nabi. Fi'il mudhari itu kata kerja, kalau bahasa Inggrisnya present continuous. Kata kerja yang berlangsung terus. Yang berlangsung nggak ada putusnya. Kalau innallaha wa malaikatahu shalla 'alan baru. Kalau kata kerja yang lampau menggunakan kata kerja yang lampau cuma saat itu doang ketika ayat itu turun. Tapi Allah memakai kalimatnya di Al-Qur'an yusholluna fi'lul mudhari. Kata kerja yang terus berlangsung sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Sampai kapan? Sampai terus. Pasti Allah dan malaikatnya yusholluna 'ala Rasulillah. Baru kita dipanggil, baru manusia ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Karena manggobah azimah, kedudukan yang sangat mulia bagi Rasulullah, sosok yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala cintanya ini kepada Nabi Muhammad diwujudkan, diperlihatkan kepada hamba-hamba. Segininya Nabi Muhammad udah diwujudkan percintaannya Allah kepada Nabi Muhammad, udah dikasih lihat melalui teks Al-Quran, melalui segalanya, melalui kisah-kisah Isra Mi'raj dan segala macam yang dialami oleh Nabi Muhammad. Segininya masih nggak ada yang beriman sama Rasulullah. Segini, kita semua kadang umatnya itu masih malas. Cuma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nggak malas kita sholawat. Ya, sholawat. Makanya dikatakan ada amalan dari Habib Zain bin Ibrahim, ya, bagi dapat dari Madinah. Ya. Cara bersolawat, bacalah ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Terus Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Itu sholawat mujarrad. Baca ayatnya dulu, baru amalan Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Mujarrad buat apa?